Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'dah. Kemarin telah diterangkan bahwa pewaris dunia, calon orang-orang yang mempunyai kedudukan adalah orang-orang yang soleh. Orang yang soleh. Solehku apa? Pantas. Soleh artinya layak. Soleh artinya menyenangkan. Soleh artinya asulhu, ya, memperbaiki. Soleh artinya sopan santun. Jadi soleh kebanyakan menekankan pada budi pekerti. Soleh. Kalau profesor doktor belum tentu. Orang bodoh apalagi. Jadi orang soleh itu ya kelihatannya ya tidak terlalu tinggi, rendah, apalagi yang jelas kedudukannya tinggi. Contoh pewaris dunia yang dicontohkan dalam Al-Quran yaitu diantaranya Nabi Daud. Jadi raja, mengatur dunia. Sekaligus diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Di samping jadi nabi, dia juga menjadi raja. Raja, ciri khasnya raja yaitu mengendalikan dunia. Termasuk raja sekarangnya orang soleh, termasuk para presiden atau para perdana menteri. Di antaranya itu. Tentu saja ini lepas pro dan kontra. Yang jelas orang yang soleh. Orang yang sukanya banyak bekerja, aktif, giat, dan lain sebagainya. Itu orang soleh. Satu pewaris dunia, orang soleh, banyak ayatnya, iman dan beramal soleh, surga. Jadi kemarin terangkan, orang soleh termasuk pewaris pewaris sorga. Sorga dunia, bisa menguasai dunia sekaligus menguasai, sekaligus ya masuk sorga itu. Nah sekarang akan menerangkan apa ciri-cirinya orang soleh itu seperti apa. Ya, ciri-cirinya orang soleh itu seperti apa? Kemarin telah diterangkan orang pengetahuan soleh dulu. Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Telah tercantum dalam kitab Zabur, kitab zaman Nabi Daud, yaitu kitab sebelum Nabi Muhammad. Diterangkan bahwa yang akan menguasai dunia, akan menjadi raja, akan menjadi presiden adalah orang-orang soleh. Meskipun tidak semuanya, ada saja yang tidak. Umumnya, tapi orang soleh umumnya dipastikan. Adik-adikku dan murid-muridku di Al-Fatah dan para dewan guru dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar dan sekitarnya yang saya muliakan dan saya hormati. Sebelum kita serambil lebih lanjut, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, di mana saja pemirsa, entah alumni Lirboyo, entah keluarga besar, kayak Buya Syakur, Santi Buya Syakur, keluarga besar Alas dan Kaliwungu dan sebagainya, tolong kalau suka kasih subscribe biar tidak ketinggalan dalam mengikuti mau'idul hasanah
ceramah-ceramah yang saya sampaikan nanti. Tolong Bapak Ibu, kalau suka dengan ceramah saya minta seikhlasnya, tolong di subscribe. Dah. Sekarang ciri-ciri orang yang soleh. Ya, orang yang soleh itu apa? Ya tadi. Orang soleh bisa juga dikatakan orang yang bertakwa. Bisa. Orang soleh pewaris dunia. Bisa juga dikatakan orang soleh adalah ya orang yang baik. Contoh. Orang soleh pewaris dunia. Berarti orang soleh adalah bisa buat penegak dunia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallu alaihi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallu qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia akan aman, tentram, damai, nyaman, tiada kemalingan, minimal tiada kejahatan, orangnya baik-baik semua. Itu ditentukan dengan 4 golongan. Berapa aja? Dengan 4 golongan yang menentukan tegaknya dunia. Pertama, tegaknya dunia itu apa? Biadlil umaro. Pemimpin yang adil. Presiden, gubernur, bupati, camat, sampai desa adalah memegang keadilan, berusaha seadil-adil mungkin, berusaha menjalankan tugas seadil-adil mungkin. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi pemimpin yang adil ada termasuk pemimpin yang soleh. Termasuk juga ketakwaannya seorang pemimpin atau pemimpin yang takwa. Contoh di Sri Lanka tadi. Di sana apa sebab ada negara yang benar-benar burak santak. Negara yang lagi kacau, yaitu Sri Lanka. Dengan gejolak ekonomi Indonesia, alhamdulillah, pemimpinnya baik dari atas, insya Allah sampai ke bawah baik-baik semua, alhamdulillah tidak mengalami kegoncangan. Di Sri Lanka beras, kalau di sini 1 kilo umpamanya 10.000, di sana 100.000 beras. Bensin yang dulunya premium, yang biasanya 10.000, di sana di negara yang hancur 200.000 per liter. Di Indonesia alhamdulillah masih stabil. Alhamdulillah, ya sebab pemimpinnya baik. Di luar negeri mah banyak gejolak. Alhamdulillah, itu pertama. Sekarang sedang di negara Sri Lanka, dan kedua dan ketiganya hampir. Alhamdulillah Indonesia tidak seperti itu. Yang kedua, negara bisanya damai, bisanya tentram, bisa khawatil agniya, dengan orang kaya yang loman. Orang kayanya pada mengeluarkan zakat, bayar pajak tepat waktu, tidak ada yang mengemplang. Infak, zakat, sedekah, benar-benar bekerja sama dengan pemerintah, yaitu menegakkan kedamaian dunia. Iya. Bisanya terjadi kemelaratan, bisanya terjadi pencurian, karena pemerintah membangun masyarakat terbatas. Entah kurang berapa persennya. Kalau orang kayanya ngasih zakat, infak, sodako, sama fakir miskin, sama anak yatim dan sebagainya, alhamdulillah pendidikannya merata, ekonominya merata, jujur-jujur semua, negara aman.
Pemerintah membantu rakyat. Kalau orang kaya tidak loman, tidak sedekah, enggak ada yang membantu pemerintah memberantas kemiskinan dengan zakat dan infaknya, terjadi kekacauan. Alhamdulillah di Indonesia banyak orang-orang kaya yang mengeluarkan zakat. Orang yang kaya yang mengeluarkan zakat itu namanya tanda kesolehan. Termasuk orang kaya mengeluarkan zakat, tanda ketakwaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tegaknya dunia itu apa diantaranya? Bi'ilmil ulama. Apa? Entah bi'ilmil ulama yang pertama atau yang kedua. Saya lupa. Yang ketiga, bi'ilmil ulama. Orang pandai. Orang pandai mengamalkan ilmunya. Yang bisa teknologi mengajarkan teknologi, yang bisa agama mengajarkan agama, yang bisa mesin mengajarkan mesin, yang bisa ahli pertanian mengajarkan ilmu pertanian, yang bisa bikin kapal mengajarkan ilmu perkapalan, yang ahli ekonomi mengajarkan ilmu ekonomi, yang ahli kesehatan mengajarkan ilmu kesehatan, dan seterusnya. Insya Allah negara damai dan tentram. Jadi ulama, para ilmuwan yang mengamalkan ilmunya, itulah ciri-ciri orang soleh. Jadi ilmuwan yang soleh mengamalkan ilmunya, orang kaya yang soleh infak zakatnya, pemimpin yang soleh dengan keadilannya. Yang terakhir, tegaknya negara adalah bidu'ail fuqara wal masakin. Orang yang belum beruntung, yang fakir miskinnya, ya, selalu berdoa. Apa? Selalu mendoakan negara, berperilaku baik, tidak anarkis, mengandalkan dia nggak punya enak aja, mencuri kepunyaan orang kaya, tidak begitu. Tetap orang fakir miskinnya adalah selalu berdoa. Ya, berdoa secara baik-baik, sehingga benar kata Raden Haji Oma Irama, yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri, rererereren. Yang kaya janganlah bangga, janganlah membusungkan dada, rererereren. Ya iya. Yang miskin, kita meskipun anaknya orang nggak punya dan sebagainya, jangan menyesali diri, jangan minder biasa. Kita yang anaknya orang kaya nggak usah sombong. Apa sebab? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya, rererereret. Ya, bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya, bukan karena pinternya, ya, bukan derajat manusia, tapi derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya, rererereret. Ya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya, itu derajat manusia. Karena tercantum dalam Al-Quran, kaya dan miskin adalah sama. Hanya yang membedakan adalah kaya dan miskin adalah sama. Hanya uji. Kenapa? Hidup di dunia hanya ujian. Tahu Tukul Arwana, tahu kan? Ganteng gak Tukul Arwana? Enggak ganteng. Tapi dia bangga dengan kejadian apa yang ada. Tidak menyesali diri Tukul Arwana. Akhirnya dia tampil. Akhirnya termasuk jadi miliarder. Termasuk Tukul orang kaya. Tapi sebaliknya, banyak anaknya orang kaya,
bangga dengan kekayaannya, kesombongannya. Setelah dewasa, hartanya habis. Jadi gimana untuk hura-hura, tapi lihat tukul dan sebagainya. Tahu? Baim Wong, Raffi Ahmad, termasuk para penyanyi-penyanyi Rita Sugiarto, Dewi Persik, Ayu Ting Ting. Ya, banyak penyanyi-penyanyi. Dia anaknya orang biasa. Biasa. Tapi dia tetap tidak menyesali diri, tidak sombong, terus melakukan segala yang terbaik. Alhamdulillah, Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad termasuk jadi orang-orang yang sukses. Kata orang kampung mah, suksesnya di mana? Ya akeh dunyai, kata orang kampung. Tapi bagi orang yang ilmuwan, ya kaya miskin sama, hanya ujian. Jadi kembali, tegaknya dunia satu dengan pemimpin yang adil. Yang kedua, dengan orang kaya yang sakhowah, yang loman, yang mengeluarkan infak, zakat dan sedekah seperti terakan kemarin. Yang ketiga, tegaknya dunia dengan ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Yang keempatnya, yaitu apa? Tegaknya dunia dengan orang miskin, fuqara wal masakin, yang sabar, yang tidak menyesali diri. Kita dijadikan orang ini terus aja, tidak menyesali. Terus, syukur, terus bersyukur. Saya meskipun miskin, alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa bernapas, bersyukur. Sehingga apa dikatakan? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, dan tak berjalani hidup ini melakukan yang terbaik. Selagi kita hidup, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu apa saja, tetaplah selalu bersyukur menghadapi apa yang ada. Terus melakukan yang terbaik. Jangan kapok, jangan putus asa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pasti kapan-kapan Allah akan mengabulkan keinginan Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar, takkan pernah putus asa, takkan pernah putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada dan seterusnya. Itulah sekelumit tentang ciri-ciri orang yang soleh. Orang soleh kalau jadi pemimpin adil. Orang soleh jadi orang kaya loman. Orang soleh jadi ilmuwan mengamalkan ilmunya. Orang soleh kalau dijadikan oleh Allah fuqara wal masakin, sabar, selalu berdoa, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan yang terbaik. Suatu saat pasti akan ada gilirannya. Sekian. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.